Menggunakan PHP Shop ini sangat penting kalau kalian sudah mempelajari website. Jadi kalau beberapa web itu ada yang mengirimkan kedua alamat yang berbeda seperti yang saya contohkan sebelumnya. Kali ini adalah menggunakan PHP Shop. Ini terlihat seperti dua halaman, padahal ini adalah halaman yang sama, yaitu berada di atasnya ya. Skripnya ada di atas karena ini kan biar kelihatan saja arah datanya. Ini kan skripnya di sini ya. Nah, ini PHP Shop. Artinya dia mengirimkan ke dirinya sendiri agar tanpa memerlukan banyak halaman. Mana lebih baiknya menggunakan satu halaman atau dua halaman dengan hasil yang sama? Itu tergantung data yang kita gunakan. Ya, kalau datanya sangat sedikit, bisa kita gunakan satu halaman saja. Ya, menggunakan teknik PHP Shop seperti ini. Tapi kalau datanya sangat banyak dan memerlukan beberapa function yang berbeda-beda, maka kita gunakan dua halaman. Ya, satu untuk mengirimkan dan satu untuk menangkap datanya. Jadi itu secara teknik metode. Apapun metodenya, kalaupun metode post ataupun get gitu ya. Walaupun di sini metodenya PHP set, kalau di sini adalah get, maka kita ganti semuanya adalah get. Jadi di sini harus ganti get semua. Kita contohkan saja, misalnya di sini kalau di Witri School saya tidak tahu apakah kalau saya ganti get dia akan berjalan atau tidak ya. Saya ganti metode postnya, Ctrl H. Saya harus ganti satu-satu. Nah, karena yang akan saya jelaskan yang kedua adalah regex-nya, seperti yang ada di teori kemarin. Script regex-nya ya. Saya ini saya tutup dulu. Nah, ini metode regex-nya atau pengecekannya PHP Shop itu, ini kalau saya turunkan biar rapi. Ini dari sini sampai ke sini itu adalah pengecekan data yang kosong ya. Ini ya, maksudnya only letters, white space, email, gender. Jadi dia mengecek data yang kosong ataupun tidak sesuai dengan karakter yang dia inginkan. Yang pertama cek data kosong dulu ya. Jadi ini cek data kosong, baru dia cek karakter. Nah ini text match ini adalah function yang ada di PHP programming yang bisa digunakan untuk mengecek seperti regex kemarin ya, untuk mengecek karakternya huruf A, B, C ataupun dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Lalu email juga sama ya. Dia juga ada pengecekan di sini filter email jika emailnya tidak valid ya. Ini kalau saya running gitu ya, saya save, saya panggil di web browser saya gitu ya. Ini tadi halo.php. Ini ya. Oh, belum saya simpan. Plus B. Kontrol. Oh, ininya get tadi, sorry. Metodenya tadi ini get ya. Makanya tadi kok nggak muncul. Nih, kalau get ya seperti ini munculnya. Data kita ketahuan. Dengan di post. Oke, refresh halamannya. Submit. Nah, ini required. Nah, saya isi saja misalnya Agus gitu. Saya save. Nah, muncul datanya di bawah. Jadi dia menjadikan dirinya sendiri. Lalu misalnya email tadi kan ada juga, saya buat seperti ini saja. Invalid. Invalidnya karena apa? Karena saya tidak sesuai dengan prosedur. Prosedurnya apa? Harus ada add-nya. Ya, invalid nih, masih invalid. Harus ada saya tambah lagi. Harus ada kata-kata setelah add. Misalnya C gitu ya. Oh, masih invalid, harus ada tanda titik di belakangnya. Masih invalid, ya harus ada satu karakter lagi. Nah, ini yang benar. Jadi harus ada tanda huruf di depan dari add-nya. Lalu setelah add harus ada karakter. Setelah itu harus ada tanda titik, ya. Setelah itu baru ada karakter lagi. Itu standarnya email. Seperti misalnya agus@gmail.com. Jadi itu standarisasinya ya. Standarisasi dari email. Kalau saya submit, nah dia sudah hilang tanda kosongnya, tapi harus di sini ada tanda. Kalau ini tidak wajib diisi ya. Contoh saya pilih email, submit. Nah, dia muncul email. Artinya semua tanda yang kosong tadi itu akan hilang ya. Kalau ini artinya tanda harus diisi ya.
Anda required yang menyebutkan data tersebut. Nah, ini tadi. Nah, gender is required, lalu website ini tidak boleh ada kata-kata yang macam-macam nih. Website misalnya seperti ini, mau nggak dia? Invalid URL. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi dari URL. URL apa sih spesifikasinya? Saya copy aja. Siapa itu yang berbunyi? Oke, seperti ini. Jadi itu kalau saya ambil dari data yang ada di Withrschool ya. Silakan kalian coba kembangkan dan dimodifikasi, tentu saja itu tutup. Oke. Ini adalah sintaks yang ada di Withrskool, kaitannya dengan kajian atau tugas yang saya suruh di kelas teori ya. Silakan kalian bisa ambil dari Withrskool untuk pembuatan formnya, untuk fungsi-fungsi regex-nya atau fungsi required-nya ya, seperti ini ya. Ini kan spesial karakter ya. Nah, ini method force dan sebagainya, kalau diisi harus wajib diisi, karena hanya mengisi data biasa ya. Yang harus kalian ketahui yang ini tadi, fungsi-fungsi dari server request method yang sifatnya adalah post, lalu pengecekannya jika itu tidak data kosong, lalu bagaimana jika datanya itu kosong. Nah, yang di script ini tadi. Nah, ini yang harus kalian pelajari lagi. Jadi tugas yang kemarin saya suruh di teori, semoga sudah dikerjakan ya. Membuat form, lalu kalau sudah memberikan regex-nya ataupun sudah memberikan apa tuh form handlingnya ya, form handlingnya. Jadi ada feedback jika ada data yang tidak kosong, ada data yang tidak sesuai dengan inputan. Jadi kalau suruh input angka, misalnya umur 30, maka yang diinputkan adalah angka saja, tidak boleh huruf A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu tugas yang kemarin. Di tugas teori. Lalu apa lagi ya? Kalau di modul ini sudah clear ya, sudah selesai. Ini saya hanya menambahkan berdasarkan data yang ada di Withrskool ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya, untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Sudah saya jelaskan semua yang ada di praktikum. Silakan uji di rumah ya, buat di rumah. Modifikasi skrip ini itu ya, atau skrip yang ada di sini boleh. Atau yang di modul, modifikasi, silakan dirubah, diedit ya untuk praktikum ini ya. Nanti waktu responsi salah satu yang ada di modul ini akan saya munculkan sebagai persoalan saat responsi. Jadi nanti akan saya ambil dari situ, tanpa saya suruh ya. Itu nanti responsinya seperti itu. Jadi mungkin saya ambil dari latihannya dan saya modifikasi. Tidak tahu di halaman berapa, karena nanti tiap NIM mungkin ada beberapa orang akan berbeda-beda ya. Tiap grup akan berbeda-beda soalnya. Jadi jangan sampai kalian dengan online ini tidak mencoba di rumah. Kalau selama ini ke kampus kalian mengerjakan, dibuat saja. Kalau di rumah usahakan kalau tidak punya komputer Withrskool silahkan menggunakan handphone. Buka saja Withrskool, lalu pilih saja mau PHP programming misalnya ini, tinggal di run example. Scriptnya taruh di sini. Copy paste atau di create nanti di run gitu ya. Submit query ya. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kalian kerjakan di sini gitu ya. Ini nanti kan seperti ini bisa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk praktek hari ini, jangan lupa untuk absen kelas A dan kelas B ya. Praktikumnya cukup 1 jam saja, 1 jam, dan dilanjutkan mempraktekkan di rumah. Jika ada pertanyaan, boleh WA saya langsung, atau nanti di kelas teori juga boleh ditanyakan. Untuk masalah responsi nanti saya akan ambil dari setiap latihan yang ada di modul, ya. Tentu saja itu ada perkembangan soalnya ya.
Dan kemungkinan tiap orang akan berbeda-beda. Jangan lupa untuk sering latihan. Itu saja pesan saya. Mau di rumah, mau dari Witri School, dari handphone, dan sebagainya, boleh. Usahakan kalian menguasai PHP-nya plus CSS. Ya, itu yang saya inginkan. Jadi kalau kalian sudah menguasai ini, besok dunia website itu kalian bisa pegang. Gitu ya. Kalian tidak lagi bingung apa itu div, apa itu style image. Nah, image bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat lingkaran. Misalnya ini ya, ini 100% dulu, 10% lah. Nah, kalau 100%, kalau dia dibuat 25%, ini saran saya ya, saran saya seperti ini. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, praktikumnya akan saya cukupkan ya. Silakan absen, jangan lupa kalau dilihat dari absensi ini ada 16 orang. Bukan absensi ya, Zoom-nya ya, yang masuk ke Zoom dari 40 apa ya? Sorry, dari 38 orang siswa. Semoga nanti yang lainnya absen. Jangan lupa absen dulu ya. Jadi yang di sini bisa saya nilai dari Zoom. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Silakan coba-coba di rumah dari modul dan dari Witri School tadi yang sudah saya tunjukkan. Tidak ada tugas di praktikum, tapi silakan latihan. Itu saja perintahnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Absennya akan saya buka sampai dengan jam 10 ya untuk kelas A. Kalau untuk kelas B cukup panjang karena mungkin ada yang lupa jadwalnya. Selamat siang ya. Saya log out dulu ya.